Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Ta'limul Muta'alim. Namun sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu, nggih, sama kayak doa yang biasanya kita uh, doakan bersama-sama sebelum pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterukan. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kelancaran nggih dalam belajar hari ini. Amin. Ayo kita mulai anak-anak. Hari ini kita akan belajar yaitu faslun fil jiddi wal muwadabati wal himmati. Nah, bab ini atau fasal ini telah anak-anak tulis makna pegonya di kita masing-masing ya, yang minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas atau akan saya terangkan ya tentang bab ini. Nah, apa sih artinya faslun fil jiddi wal muwadabati wal himmati? Yaitu artinya adalah bab yang menerangkan tentang sungguh-sungguh, terus-menerus dan bercita-cita yang luhur anak-anak. Jadi fasal ini akan atau bab ini akan menerangkan 3 hal. Oke, berapa? 3, yaitu bersungguh-sungguh, kemudian terus-menerus, dan bercita-cita yang luhur. Langsung saja yang pertama anak-anak, yaitu tentang kesungguhan hati atau bersungguh-sungguh. Nah anak-anak, dalam kitab taklim dijelaskan tentang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah murid itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, anak-anak di situ ada ayat Al-Qur'an nggih yang kemarin anak-anak sudah maknani pegon. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utawi wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa alladzina iku fina ing dalem nyubreh ridho kita ya lanahdiyannahum mongko bakal oleh pituduh apa bakal mituduhake sapa kita ing aladina subulana ing dalan kita. Jadi barang siapa atau orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan atau menunjukkan jalan yang terbaik untuknya. Jadi kalau anak ingin tercapai tujuannya, ingin diberikan petunjuk yang jalan yang lurus, maka harus bersungguh-sungguh, utamanya dalam belajar. Nah anak-anak yang kedua, ada keterangan di kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu manjadda wajada. Ini yang sudah terkenal kata-kata ini di orang-orang umum, manjadda wajada. Tapi yang sering keliru adalah manjadda wajada. Jadi sidahnya, tasdidnya itu di dal yang jada yang pertama, jada yang kedua tidak ada sidahnya, tidak ada tasdidnya. Jadi manjadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menemukan tujuannya. Jadi kalau anak-anak ingin mencapai tujuan maka harus bersungguh-sungguh. Selanjutnya anak-anak, yaitu tentang al-ajru fi qadri ta'ab. Ada suatu qaul atau keterangan di taklim, yaitu ada lafadz al-ajru fi qadri ta'ab, yang artinya hasil, pahala atau ganjaran itu tergantung dari usaha seseorang, tergantung dari kerasnya atau sakitnya atau susah payahnya dia memperoleh hasil tersebut. Jadi kalau sampean pingin hasilnya itu maksimal, maka juga harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau diterangkan harus disimak, kalau diberikan tugas harus dikerjakan. Itu tandanya sampean usahanya sungguh-sungguh, usahanya maksimal. Tapi kalau diberikan tugas tidak dikerjakan, diterangkan malah ramai sendiri, malah bermain sendiri,
Nah, maka itu tidak usaha yang maksimal. Maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal, nggih. Nah, makanya mulai sekarang anak-anak rubah nggih. Kalau diterangkan itu disimak, kalau diberikan tugas itu dikerjakan. Selanjutnya anak-anak, ah, dalam kesuksesan mencari ilmu itu diperlukan kesungguhan tiga pihak, nggih. Jadi tiga orang, nggih anak-anak, kalau ingin sukses itu harus bersungguh-sungguh. Yang pertama itu seorang guru, nggih, guru. Insya Allah di lembaga kita ini di SDNO itu sungguh-sungguh semua gurunya, nggih, mengajar di sekolahan, kemudian memberikan materi-materi ke sampean semua itu sungguh-sungguh, nggih. Yang kedua itu murid. Nah, sampean kalau diajak belajar juga harus bersungguh-sungguh, juga harus mau, nggih. Kemudian yang ketiga itu wali murid. Bapak Ibu sampean semua itu juga bersungguh-sungguh, nggih. Sudah mencari nafkah untuk biaya pendidikan sampean semua. Jadi kalau tiga orang ini kok sungguh-sungguh semua, nggih. Guru itu mengajar sungguh-sungguh, murid itu belajar sungguh-sungguh, dan wali murid itu sungguh-sungguh dalam memberikan nafkah, dalam mendidik anak di rumah, maka akan tercapailah kesuksesan untuk mencari ilmu. Allahumma amin. Anak-anak, itu yang pertama nggih, kesungguhan hati. Sekarang kita yang kedua yaitu terus-menerus mengulang pelajaran. Nah, dalam taklim dijelaskan bahwa pelajar harus terus-menerus mengulangi pelajaran yang telah diajarkan atau telah lewat, nggih, supaya tidak anak-anak tidak lupa, nggih. Jadi di taklim dijelaskan lagi bahwa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah seorang jika belajar ilmu yang sama seperti sebelumnya, nggih, dia itu tidak bosan, nggih. Tidak bosan, tetap bahagia, tetap senang, nggih. Nah, tapi zaman sekarang ini, nggih, banyak murid yang diajarkan ilmu yang sama kayak kemarin saja sudah bosan, sudah ngresulo, nggih, kalau bahasa Jawanya, nggih. Kok kuwi neh to mesian, kok itu lagi to ngono, enggak yang baru. Nah, itulah nggih, perubahan yang tidak baik, nggih. Harusnya apapun ilmunya walaupun sama kayak kemarin itu harusnya diterima, nggih, harus tetap senang. Maka kalau tetap senang menerima ilmu yang kemarin walaupun sudah diajarkan, maka adalah ciri-ciri dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nggih. Senang nggih anak-anak, nggih, walaupun sama yang diajari oleh guru-gurunya tetap apa di dipelajari, tetap senang, nggih. Selanjutnya anak-anak, nah di taklim juga dijelaskan, nggih, waktu terbaik untuk mengulang pelajaran atau belajar, nggih. Anak-anak, sebenarnya semua waktu itu baik, nggih. Dari mulai subuh sampai subuh lagi, nggih, itu baik semuanya waktunya, nggih. Nah, namun di taklim itu ada dua waktu yang paling baik untuk belajar atau mengulang pelajaran. Yang pertama adalah waktu antara maghrib dan isya, nggih. Jadi antara waktu maghrib dan isya harus sama gunakan untuk belajar. Kalau tidak untuk mengaji juga bisa, atau membaca Al-Quran, atau lain-lain yang bermanfaat, nggih. Jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai maghrib sampai isya itu digunakan untuk HP-nan saja, tidur-tiduran saja, atau malah nonton televisi, nggih. Harus digunakan semaksimal mungkin. Harus digunakan semaksimal mungkin, nggih, untuk belajar, untuk mengaji, nggih. Nah, yang kedua sebelum subuh, nggih. Ini waktu malam hari, sepertiga malam yang terakhir, nggih. Yang biasanya orang-orang itu bangun untuk sholat malam. Nah, itu yang paling baik juga untuk belajar, nggih. Nah, anak-anak coba tak tanya, nggih. Anak-anak pernah tidak waktu malam hari, nggih, malam-malam jam 12 lebih itu mendengar suara ayam berkokok? Pernah, nggih? Nah, ada yang bilang orang-orang, nggih, itu suaranya setan, ayamnya melihat setan, nggih. Tidak, nggih, anak salah, nggih. Nah, justru sebaliknya, nggih. Ayam kalau berkokok malam hari sepertiga malam yang terakhir, dia itu melihat turunnya malaikat ke langit dunia ini, nggih.
Jadi para malaikat ketika sepertiga malam terakhir itu turun ke dunia, langit dunia, untuk melihat atau mendoakan orang-orang yang sholat, orang-orang yang belajar. Nggih. Nah, jadi kalau anak belajar waktu sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh, maka anak akan didoakan oleh para malaikat. Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, penyebab malas anak-anak. Ada di taklim itu keterangan penyebab malas. Ada dua hal, yaitu kebanyakan makan. Makan terus perutnya sampai besar, sampai luwemu, sampai gendut. Nah, jadi dikurangi makannya, tiga kali sehari saja, jangan 5 kali, jangan sampai 6 kali malah, tidak baik. Harus sesuai dengan porsinya. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua, penyebab malas adalah banyak tidur. Kebanyakan tidur itu juga penyebab malas anak-anak. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur lagi. Tidur terus, itu penyebab malas, mau bangun males, mau belajar juga akhirnya males. Jadi anak-anak, tidur itu boleh tapi jangan banyak-banyak, Nah, bolehnya kapan? Waktu malam hari, mungkin jam 9 sampai subuh atau sampai sepertiga malam itu sampean tidur tidak apa-apa, baik itu. Yang kedua, tidurnya itu waktu duhur, setelah duhur itu baik tidur, itu malah sunnah, namanya tidur qailulah yang disunahkan. Jangan sampai tidur setelah subuh atau tidur sebelum asar atau setelah asar, itu bisa menyebabkan, kalau subuh itu bisa fakir atau miskin, kalau sore itu tidur sore bisa gampang lupa, gampang lalian, bahasa Jawanya. Jadi kalau tidur malam dan duhur. Nah, itu anak-anak, Selanjutnya yang ketiga anak-anak, tentang cita-cita yang luhur anak-anak, bercita-cita yang tinggi. Nah, yang ini keterangannya dalam taklim. Yang pertama adalah pelajar itu harus punya cita-cita yang luhur atau tinggi, Jadi misal diibaratkan anak-anak ingin menggantungkan atau menaruh barang anak-anak di lemari yang tinggi, Nah, lemarinya itu berak-rak, ada rak-raknya, ada sab-sabnya, sab 1, sab 2, sab 3, sab 4 sampai sab 5. Nah, anak-anak pengen menaruh di sab yang 5 barangnya anak-anak, kitabnya misalkan, Nah, kalau jatuh minimal itu bisa di sab yang kedua. Nah, artinya apa anak-anak? Anak-anak harus gantung atau punya cita-cita yang tinggi, setinggi-tingginya. Nanti misalkan tidak tercapai yang paling tinggi, minimal bisa di yang kedua, bisa bawahnya levelnya, Jangan cita-cita yang rendah, yang bawah itu rugi, Nah, jadi kalau punya cita-cita itu yang tinggi, nanti kalau tidak tercapai minimal bisa bawahnya, Nah, selanjutnya anak-anak, manusia itu akan terbang dengan cita-citanya, layaknya burung yang terbang dengan sayapnya anak-anak. Jadi cita-cita itu ibarat sayap, Nah, manusia itu ingin mencapai tujuannya itu harus punya cita-cita yang tinggi, punya sayap yang besar, yang lebar, Jadi burung punya sayap untuk terbang, maka manusia punya cita-cita untuk mencapai cita-citanya, Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Anak-anak pengen jadi apa sih? Pengen jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, jadi profesor. Nah, jadi apapun boleh anak-anak, asalkan satu, harus ditambahi kata-kata soleh atau solehah. Kalau jadi dokter ya dokter yang soleh, jadi guru-guru yang soleh, jadi polisi yang soleh. Harus soleh semuanya, ditambah kata soleh, harus paham agama. Kemudian anak-anak, yang selanjutnya adalah seberapa kadar cita-cita, maka itulah yang akan diraih, Jadi anak-anak semakin besar cita-citanya, semakin tinggi cita-citanya, maka itulah yang akan nanti anak-anak peroleh, Jadi harus setinggi mungkin cita-citanya, harus sebesar mungkin,
Jadi harus kuat, bersungguh-sungguh nggih. Nah, mungkin anak-anak itu yang dapat saya sampaikan nggih. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang mungkin terlalu cepat atau mungkin salah pengucapan nggih. Sekian, wabillahi muwaffiq. Ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.